Tips menghadapi kesepian. Kesepian bukan selalu tentang sendirian. Banyak orang merasa kesepian justru saat berada di tengah keramaian, saat rutinitas berjalan normal, dan saat hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Kesepian adalah perasaan batin, dan seperti perasaan lainnya, ia layak dipahami, bukan dihindari. Menghadapi kesepian bukan tentang mengusirnya, tetapi tentang belajar hidup berdampingan dengannya dengan lebih sehat. Akui kesepian tanpa menghakimi diri. Langkah pertama menghadapi kesepian adalah mengakuinya. Tidak perlu merasa lemah, apalagi bersalah. Kesepian bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Mengakui perasaan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Bedakan sendiri dan kesepian. Sendiri adalah kondisi, kesepian adalah perasaan. Kita bisa sendiri tanpa merasa sepi, dan sebaliknya. Memahami perbedaan ini membantu kita melihat bahwa solusi kesepian tidak selalu soal mencari orang, tetapi membangun koneksi yang bermakna, termasuk dengan diri sendiri. Kesepian seringkali lebih tentang kualitas, bukan kuantitas. Hadir sepenuhnya pada aktivitas kecil. Kesepian mudah menguat ketika pikiran mengembara tanpa arah. Melibatkan diri secara utuh dalam aktivitas sederhana, membaca, berjalan pagi, merapikan ruang, atau mendengarkan musik, membantu jiwa kembali berpijak pada saat ini. Kehadiran adalah penawar paling lembut untuk sepi. Batasi perbandingan sosial. Media sosial kerap memperbesar rasa kesepian. Melihat hidup orang lain yang tampak lebih ramai dan bahagia bisa membuat kita merasa tertinggal. Ingatlah bahwa yang ditampilkan seringkali hanya potongan terbaik, bukan keseluruhan cerita. Membandingkan diri jarang membawa kelegaan. Bangun koneksi yang jujur. Tidak perlu banyak orang. Satu percakapan yang jujur jauh lebih berarti daripada 1000 sapaan basa-basi. Mulailah dengan berani membuka diri, meski hanya sedikit. Koneksi yang sehat tumbuh dari kejujuran, bukan dari kesempurnaan. Didengar lebih penting daripada sekadar ditemani. Jadikan kesepian sebagai ruang refleksi. Kesepian juga bisa menjadi ruang belajar. Ia memberi kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, apa yang dirindukan, apa yang ditakuti, dan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Tidak semua kesepian perlu diisi, sebagian cukup dipahami. Diam kadang mengajarkan lebih banyak daripada ramai. Jaga diri dengan lebih lembut. Kesepian sering datang bersamaan dengan kelelahan. Tidur yang cukup, makan dengan teratur, dan bergerak ringan adalah bentuk kepedulian dasar yang sering diabaikan. Merawat tubuh membantu menenangkan pikiran. Merawat diri adalah fondasi hubungan yang sehat. Kesepian bukan musuh. Kesepian bukan sesuatu yang harus dikalahkan, melainkan dimengerti. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita manusia, makhluk yang butuh koneksi, makna, dan kehadiran. Dan ketika kita belajar menghadapi kesepian dengan jujur dan lembut, ia perlahan berubah dari beban menjadi ruang untuk bertumbuh.